Kondisi kebugaran Karim Benzema kembali dipertanyakan jelang laga kontra Getafe. Pasalnya Benzema tak tampak mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya, dan terlihat mengikuti latihan terpisah. Meski demikian, Carlo Ancelotti tak menutup peluang bahwa Benzema tetap akan dibawa saat Real Madrid bersua Getafe. Dia bermain 2 pertandingan beruntun setelah 1 bulan absen dan tampaknya ia bermain terlalu berlebihan. Dia tidak akan dikeluarkan dari skuad dan jika dia baik-baik saja, dia akan bermain, tutur Ancelotti, dilansir dari Football Espana. Bek Inter Milan, Denzel Dumfries, dikabarkan masuk ke dalam radar transfer Manchester United pada tahun 2023 mendatang. Sisi kanan pertahanan dilaporkan menjadi salah satu fokus yang ingin dikembangkan oleh Manchester United. Dilansir Calciomercato, Man United kini telah memasukkan nama bek Inter Milan, Denzel Dumfries sebagai calon bek kanan baru mereka. Sang manajer, Erik ten Hag diklaim telah sejak lama menginginkan jasa dari seorang Dumfries. Dan dikabarkan, Man United telah melakukan kontak dengan agen Dumfries untuk menjelaskan minat mereka pada kliennya itu. Legenda Jerman Lothar Matthaus menyatakan jika Jude Bellingham memiliki potensi untuk menjadi salah satu gelandang terbaik Inggris. Matthaus yakin apabila Bellingham bisa menjadi salah satu pemain muda yang melakukan kejutan di Piala Dunia 2022 Qatar mendatang jika diberikan kesempatan bermain. Dia akan menjadi bagian penting bagi timnas Inggris, dan menurut saya dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di Inggris. Saya pernah bermain melawan beberapa gelandang Inggris terbaik dan saya melihat kualitas itu di Bellingham. Ujar Matthaus dilansir 442. Inter Milan dilaporkan cukup serius untuk mendaratkan gelandang United, Donny van de Beek. Belakangan ini banyak beredar kabar apabila Van de Beek ingin cabut dari skuad United tahun 2023 mendatang. Terutama karena dia jarang mendapatkan waktu bermain secara reguler. Dilansir dari Interlife, skuad Nerazzurri dilaporkan sedang mempersiapkan penawaran bagi Man United agar mau melepaskan sang gelandang pada mereka. Legenda Man United, Paul Scholes, baru-baru ini memberikan kritik tajam kepada pemain sayap Man United Jadon Sancho. Kritik tersebut diberikan saat penampilan Man United melawan Omonia. Menurut Scholes, penampilan Sancho serta performanya di laga tersebut kurang memuaskan. Ten Hag memang benar, para winger yang dimiliki United hari ini terlalu statis. Sancho jarang sekali masuk ke dalam kotak penalti milik lawan. Ia butuh bek kiri yang cepat atau penyerang yang bisa membuat kombinasi, sayang di laga ini ia tak mendapatkannya. Ujar Scholes dilansir BT Sports. Bomber Paris Saint-Germain PSG, Kylian Mbappé dinobatkan sebagai pemain sepak bola terkaya sejagat versi majalah Forbes. Pemain timnas Prancis ini mengalahkan 2 mega bintang dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dilansir Gulf Times, Mbappé dinilai meraup $128 juta atau setara 1,95 triliun rupiah sepanjang musim 2022-23. Jumlah tersebut belum termasuk biaya agen. Selain itu, Mbappé juga punya penghasilan tertinggi di luar lapangan dengan kesepakatan sponsor yang signifikan. Ditambah, Mbappé juga mempunyai perusahaan bernama Zebra Valley. Casemiro dikabarkan menyesali kepindahannya dari Real Madrid menuju Manchester United yang baru terjadi pada Agustus tahun 2022 kemarin. Ia meninggalkan zona nyamannya di Real Madrid dan bergabung dengan Manchester United. Namun nasib Casemiro malah buntung. Sejauh ini ia minim diberi kesempatan menjadi starter oleh manajer Erik ten Hag. Dilansir Todo Vicajes, Casemiro kabarnya merasa menyesal sudah bergabung dengan Manchester United. Ia pun kabarnya telah memberitahu teman-temannya mengenai hal tersebut. Casemiro kabarnya bakal siap untuk pergi dari Manchester United pada jendela transfer Januari tahun 2023 mendatang dengan status pinjaman guna mendapat menit bermain reguler. Jurgen Klopp mengungkap alasan Mohamed Salah mandul, dan hanya mencetak 2 gol dari 7 laga terakhir untuk Liverpool. Jurgen Klopp menjelaskan kepada Sony Sports Network, posisinya tak banyak berubah dan apa yang ia harus lakukan tidak berubah. Ya memang begini keadaannya saat kami tak memainkan sepak bola terbaik kami terlalu statis. Saat kami statis, artinya jadi lebih sering mengandalkan sisi luar bermain melebar.
Selalu ada momen di mana kami harus berada di sisi luar, tapi kami juga membutuhkan dia karena gol-gol terjadi lebih di tengah. Jadi observasi ini tidak salah. Tapi kami juga mengusahakan fleksibilitas di area itu, ujarnya. Mantan winger andalan Bayern Munich, Franck Ribéry, mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola di usia 39 tahun setelah menderita cedera lutut yang berkepanjangan. Tentu ini akan menjadi kabar buruk untuk yang kesekian kalinya bagi sepak bola, karena dunia kulit bundar kembali ditinggal salah satu pemain terbaiknya. Menurut laporan L'Equipe, Franck Ribéry pada awalnya ingin terus bermain hingga berusia 40 tahun. Akan tetapi, dalam prosesnya mantan pemain timnas Prancis itu sering mengalami rasa nyeri pada bagian lututnya. Nasib apes harus menimpa Arthur Melo. Gelandang Brasil itu cedera lagi sehingga harus menunda lagi kesempatannya bermain bersama Liverpool. Yang pasti Arthur akan melewatkan duel kontra pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal akhir pekan ini di Emirates Stadium. Ada satu lagi cedera baru, Arthur Melo mengalaminya di sesi terakhir sebelum laga kontra Rangers. Padahal lagi tidak ada apa-apa, ototnya mengalami cedera. Kami harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui berapa lamanya dia absen, ujar manajer Liverpool Jurgen Klopp kepada The Athletic. Chelsea kabarnya bakal merekrut direktur teknik baru, Christopher Fifel, yang baru saja dipecat RB Leipzig. Christopher Fifel dibebas tugaskan dari posisinya sebagai direktur teknik kemarin dengan segera, karena perbedaan pendapat, tulis pernyataan Leipzig. Melansir Independent, Chelsea kabarnya akan segera merekrut Fifel. Pria berusia 35 tahun itu kabarnya sudah menggelar pembicaraan dengan raksasa London. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membela pemainnya Charles de Ketelaere dari kritik oleh fan dan media, usai kalah 0-3 dari Chelsea dalam pertandingan Liga Champions, di Stamford Bridge pertengahan pekan kemarin. Ketelaere menjalani awal musim yang kurang meyakinkan bersama Milan sejak kedatangannya musim panas kemarin. Namun Pioli justru melihat ada masa depan cerah dalam diri sang pemain. Saya ingat banyak yang mengkritik Leo dan Tonali di masa lalu. Charles memiliki bakat dan membutuhkan waktu, dia berada di jalan yang benar, ujar Pioli dilansir dari Football Italia. Imbas kekalahan yang dialami Barcelona dari Inter Milan dalam lanjutan grup C Liga Champions, fans Barcelona mengirimkan ancaman pembunuhan kepada pemain Inter Milan. Pemain tersebut adalah bek Inter Milan, Alessandro Bastoni. Melansir Football Italia, ada beberapa pendukung yang mengirimkan pesan bernada kekerasan yang ditujukan untuk akun media sosial Bastoni. Di antara mereka, pesan-pesan itu berjanji untuk mematahkan kaki Bastoni dan memastikan dia tidak pernah bermain sepak bola lagi atau hanya mengarahkan pistol ke arahnya dan menembak, tulis Football Italia dalam laporannya. Bek Manchester City, Nathan Ake, dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang diminati oleh raksasa Serie A, Inter Milan. Di Etihad, Ake mengalami kesulitan menembus tim inti Man City. Alhasil cuma sering jadi pelapis saja. Dikutip laporan Interlive, laporan itu menyebut bahwa pelatih Nerazzurri yakni Simone Inzaghi sangat menyukai permainan Ake. Ia juga menilainya sebagai pengganti yang sangat pas bagi Stefan de Vrij. Bek yang juga dari Belanda itu mungkin akan cabut dari Inter karena kontraknya berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Erling Haaland tampil begitu gahar di lini depan Manchester City. Manajer The Citizens, Pep Guardiola mengungkapkan rahasia penampilan impresif penyerang 22 tahun tersebut. Menurut Pep Guardiola, keberadaan Kevin De Bruyne di skuad secara otomatis mendongkrak penampilan bomber timnas Norwegia itu. Di sini, mereka semua bahagia karena kami punya De Bruyne yang luar biasa. Dia Haaland, senang ada De Bruyne karena keduanya tahu bisa lebih baik jika main bareng. Untuk pemain lain sama semua, ujar Guardiola dilansir Manchester Evening News. Miralem Pjanic buka-bukaan soal pengalamannya dilatih Ronald Koeman di Barcelona. Pelatih Belanda itu dinilainya tidak becus dan tanpa persiapan. Pjanic bergabung ke Barcelona dari Juventus pada 2020. Dia bermain 30 kali di bawah Koeman. Pjanic rupanya kecewa dengan gaya kepelatihan Ronald Koeman.
Ex-pelatih timnas Belanda itu diakuinya kurang kompeten melatih anak-anak asuhannya. Saya sangat terkejut ketika berlatih dengan Koeman. Tidak ada intensitas, tidak ada taktik, tak ada ide. Kami tidak mempersiapkan diri untuk pertandingan, kata Pjanic kepada Cadena Ser.